Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh melewati malam dan bangun pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami semakin dimampukan untuk menghadapi segala permasalahan, sebab firman Tuhan yang akan memberi kelegaan. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu leluasa bekerja atas hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di renungan harian di hari Selasa 27 Januari 2026. Renungan kita tertulis dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memulahkan diri. Asian asini rohado, ubahin nama luahamu, dalam haporsiar, jaladada binahin muna, silil diami debatado, datung sian parulauni, asa unang adong, nama muji diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya persoalan, tantangan, pergumulan. Tak jarang ketika pergumulan, persoalan yang datang, kita sering merasa hidup ini hampa. Kita sering merasa hidup ini tidak ada gunanya. Kita sering merasa tidak layak lagi untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan kita merasa begitu banyaknya kesalahan, dosa-dosa pada masa lampau yang menghantui kita, sehingga kita menganggap akibat dosa yang telah kita lakukan membuat hidup kita ini begitu hampa. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa kekuatan usaha kita tidak mampu untuk melepaskan kita dari namanya belenggu dosa, dari namanya belenggu kesalahan, Paulus mengingatkan kita tentang yang membebaskan kita dari segala tantangan tersebut, dari segala cobaan tersebut, ialah Allah itu sendiri. Allah itu sendirilah yang berdaulat atas hidup umat pilihannya. Allah itu sendirilah yang berdaulat, yang memberikan sebuah kasih karunia, yaitu karya keselamatan. Jelas dikatakan di teks kita pada pagi hari ini, kita tidak mampu selamat lepas dari yang namanya belenggu itu tanpa pemberian Allah. Ketika kita lepas dari tantangan, itu bukan hasil usaha kita. Ketika kita diberikan sukacita memenangkan pertandingan iman, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pemberian Allah atas hidup kita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita, mari kita juga mengenal diri kita yang penuh keterbatasan. Mari kita mengenal kita adalah makhluk yang penuh kekurangan. Mari kita mengenal bahwa kita
adalah manusia yang tidak layak menerima keselamatan. Tetapi atas kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, kita diberikan mahkota kehidupan, yaitu karya keselamatan. Kita diberikan sukacita melalui keselamatan yang Ia berikan. Kita diberikan sukacita karena Tuhan mencintai kita tanpa ada syarat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima karya keselamatan tersebut, apakah yang hendak akan kita lakukan? Ketika kita menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, apakah yang hendak kita berikan? Yang pertama ialah mari kita hargai betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mari kita hargai betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mari kita cintai Tuhan Allah, Sang Pencipta, Tuhan Allah, Sang Juru Selamat, mencintai dari segenap akal budi, dari segenap hati kita. Dan mari kita mengimani bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu jauh lebih berharga daripada dunia ini. Dan mari kita mengimani bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Kristus, hanya oleh karena iman. Sola fide ketika Martin Luther mengumandangkan keselamatan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencintai Tuhan dan semakin berimanlah kita kepada Kristus yang memberikan keselamatan sebagai tanda wujud kita menghargai, menghidupi akan firman Tuhan. Mari kita berjalan bergandengan tangan, bersekutu, macamoton, haluau, nasia, debata. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.